Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, perjuangan dan pengorbanan. Amin. Saudaraku, hidup ini membutuhkan dua hal ini, perjuangan dan pengorbanan. Kalau kita melihat saudaraku dalam Alkitab yang barusan kita baca bersama, Roma pasal 16 ayat yang ke-10 sampai 12. Di sini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, dan isi surat di pasal 16 ini dia menjelaskan ada beberapa orang yang sudah bekerja keras, ada beberapa orang yang sudah berjuang, yang sudah berkorban, sehingga pelayanan Rasul Paulus bisa berkembang. Ada beberapa orang yang Alkitab berkata sampai membanting tulang. Saudaraku, membanting tulang itu artinya benar-benar perjuangan yang full, perjuangan yang maksimal. Saudaraku, di dalam kita mengiring akan Tuhan, kita membutuhkan yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Negara kita dikatakan merdeka, bangsa Indonesia bisa merdeka, tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain, itu karena ada perjuangan, amin. Perjuangan dari pahlawan-pahlawan. Negara kita yang dijajah, yang dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, dan sekarang tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain lagi, artinya sudah merdeka, itu karena ada perjuangan dan pengorbanan dari pahlawan. Saudaraku, dan kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, kita juga membutuhkan yang namanya perjuangan di dalam Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya pengorbanan di dalam Tuhan. Saudaraku, Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Bagaimana pengorbanannya menjadikan kita ini selamat. Amin. Pengorbanan Tuhan yang membuat kita ini selamat. Sebab itu kita ini mengambil contoh, kita ini murid-muridnya, kita ini orang Kristen, mengambil teladan kepada juru selamat kita, amin, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah, saudaraku, tokoh utama teladan kita, tokoh utama yang kita perlu untuk contohi dalam kehidupan ini. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, saya baca kembali Roma 16 ayat yang ke-12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Saudaraku, jadi memang seperti itu. Membanting tulang dalam pelayanan itu Tuhan cari di antara kita orang percaya. Bahkan untuk datang beribadah, kita pun harus berjuang untuk diri kita sendiri. Amin. Banyak orang Kristen tidak mau berjuang untuk diri sendiri. Artinya apa? Untuk datang kepada Tuhan itu perlu perjuangan, saudaraku. Untuk datang mencari Tuhan itu butuh perjuangan, butuh tindakan untuk kita bisa mencari Tuhan. Buktinya apa? Buktinya banyak orang kalah, tidak sampai datang di gereja, tidak bisa mencari Tuhan. Karena apa? Mencari Tuhan itu butuh satu tindakan kita, butuh satu perjuangan kita, saudaraku. Mencari Tuhan, mari kita berjuang untuk mencari Tuhan. Amin. Jangan dulu kita pikirkan perkara yang sulit. Jangan dulu kita pikirkan perkara yang sukar untuk kita buat. Minimal kita pikirkan perkara-perkara yang sederhana yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini. Apa itu, saudaraku? Mencari Tuhan. Beribadah kita harus perjuangkan. Artinya kita harus benar-benar membawa diri kita, membangkitkan semangat kita untuk mencari Tuhan. Alkitab berkata, orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, orang yang beribadah itu banyak janji berkat Allah. Di dalam beribadah banyak sekali janji Tuhan. Di dalam mencari Tuhan banyak sekali janji Tuhan. Kalau kita melihat di sini, orang-orang yang disebutkan oleh Rasul Paulus, mereka bukan hanya berjuang soal mencari Tuhan, tetapi ada banyak jerih payah, ada banyak jerih lelah
pekerjaan Tuhan bisa maju. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan merindukan kita orang percaya. Mari kita berjuang untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita berjuang sampai Tuhan dapati kita benar-benar setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, untuk setia kita butuh perjuangan, saudaraku. Tadi saudaraku saya buka WA, ada seorang ibu, dia WA saya, dia berkata, Ibu pendeta tolong bantu dalam doa. Suami saya sudah lama sekali tidak beribadah. Saya sudah ajak-ajak, dia tidak beribadah. Belum tergerak hatinya untuk beribadah, dia WA. Saya balas, iya, nanti kami topang dalam doa. Memang untuk mencari Tuhan kita membutuhkan perjuangan. Untuk mengasihi Tuhan, apalagi untuk mengasihi Tuhan, kita membutuhkan satu tindakan, saudaraku. Di sini Alkitab jelas mengatakan, kalau kita baca ayat 10, salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Saudaraku, tahan uji. Orang percaya harus tahan uji. Karena tidak selamanya Tuhan menjanjikan, oh rajin ibadah. Kalau kamu rajin ibadah, rajin ikut Tuhan, rajin doa, kamu sudah tidak akan ada masalah. Rumah tanggamu aman-aman. Kamu ikut Tuhan, semua beres. Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Tetapi yang Tuhan janji, penyertaannya akan ada. Amin. Tuhan tidak pernah janji, saudaraku. Sampai-sampai orang buat lagu. Tuhan tak pernah janji. Laut apa? Selalu teduh. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Jadi walaupun saudaraku ada persoalan, ada badai kehidupan, kalau kita berjuang untuk mencari Tuhan, kalau kita selalu mau ada waktu untuk mengasihi Tuhan, Tuhan ada di tengah badai hidup kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah cita-cita kita. Tuhan ada di tengah-tengah kerinduan kita. Tuhan ada di tengah-tengah masa depan kita. Asalkan cari Tuhan. Berjuang di hari-hari ini. Berjuang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Berjuang untuk mengasihi Tuhan. Sekarang saatnya saudaraku bukan lagi kita untuk santai. Sekarang saatnya bukan lagi kita untuk mempentingkan diri kita sendiri. Sekarang saatnya bukan lagi kita saudaraku untuk jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang saatnya kita untuk reformasi. Reformasi, kalau dulu kita jauh dari Tuhan, sekarang Tuhan saya ada perubahan. Saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan, kalau dulu saya Tuhan, oh jarang sekali terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pekerja bakti saya jarang terlibat. Saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur di hari ini Ibu Ireu berkata, Ibu Gembala ada tamu kah? Tidak Ibu. Kenapa ada kursi-kursi yang diatur di depan? Oh ini ada orang yang Tuhan gerakkan untuk menyumbang kursi di gereja kita. Walaupun kursi ini memang tidak baru, tetapi itu berkat Tuhan. Saudara, waktu Bapak Gembala lagi kasih turun kursi dari mobil dan atur di depan, kami lap-lap, saudaraku. Dan saya berkata, kursi ini sudah tertambah, berarti kita perkatakan jemaat Pondok Daud ini mau tambah banyak, akan bertambah banyak lagi. Karena kita nggak minta kursi, saudaraku. Banyak yang kami minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau kami berdoa, saudaraku, kami doakan yang perlu-perlu. Tuhan, di altar ini kami rindu ada pemain bass. Karena biasa kalau satu tim begini ada pemain bass, ada alat musiknya, itu kami banyak kali doakan. Karena memang belum ada. Tuhan tolong supaya ada. Tetapi Tuhan kirim kursi. Berarti Tuhan lebih tahu mana yang lebih dibutuhkan di hari-hari ini. Amin. Berarti kita siapkan iman kita bahwa Tuhan akan kirim banyak jiwa di pelayanan Pondok Daud. Amin. Saudaraku, mari kita latih iman di hari-hari ini. Ketika kita bekerja, kita berkatakan bahwa Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong pekerjaan saya lebih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 11. Salam kepada Herodian, teman sebangsaku. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Kita lompat saudaraku di dalam
ayat yang ke-12. Salam kepada Tifrena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Saudaraku, tema khotbah ini yaitu perjuangan dan pengorbanan. Mengiring Tuhan kita harus berjuang. Amin. Mengiring Tuhan itu harus bayar harga, saudaraku. Mengiring Tuhan itu bukan, saudaraku, aman-aman, bukan gratis-gratisan, saudaraku. Tetapi mengiring Tuhan harus ada korban yang kita sampaikan sama Tuhan. Harus ada korban yang kita lakukan sama Tuhan. Saudaraku, kami berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, kirimkah Tuhan waktu speaker ini rusak, ini kesaksian. Tuhan kirimkah, kami punya kenalan di Facebook banyak sekali Tuhan. Kalau boleh Tuhan gerakkan satu saja dari mereka. Mereka boleh memberkati pelayanan ini dengan speaker. Kami pakai untuk singers waktu itu rusak. Tuhan gerakkan hati orang kah untuk berkorban. Kami butuh speaker untuk singers. Saudaraku, kami doa itu sekitar 1 minggu. Saya dalam hati, ini tidak ada orang yang mau kasih. Tidak ada orang yang tergerak untuk kirim. Padahal kami sudah doakan. Sudah didoa puasa, tetapi nggak ada juga. Saya ganti doa saya rubah. Saya sudah doakan 1 minggu, tidak ada orang yang kirim. Berarti doa saya ganti. Saya bilang, Tuhan kirim berkat-Kah kepada kami suami istri, supaya kami mau tes servis dulu. Kalau memang kami mau servis, tukang servis bilang, Ibu sudah tidak bisa diperbaiki, berarti kami harus beli baru. Tuhan tolong kasih berkat di kami Kah, kirimkah Tuhan. Kalau kami ada berkat, kami ada uang, kami akan langsung bawa di tempat servis. Di Koya, saudaraku, dia orang Cina. Jadi dia tidak suka tipu-tipu. Kami sebanyak kali servis, saudaraku. 1 hari jadi, besok langsung rusak kulkas. Wah, kami sudah tidak percaya lagi. 1 hari jadi freezer, besok rusak. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirim ini, saudaraku, orang Cina ini dia jujur. Kami bawa blender, saya bilang, Pak tolong bikin blendernya. Nggak jadi, nggak bisa apa, nggak bisa berputar. Waktu dia bikin, dia bilang, Bu, blendernya tidak rusak. Ibu cuma perhatikan tombolnya ini yang kecil. Jadi kalau mau kasih pas, atur bagus supaya tidak salah posisi. Saya bilang, berarti dia jujur. Kalau orang lain sudah kesempatan, dia bilang ambil besok ya, 100.000 keluar. Jadi pas kami bawa blender, dia bilang, Ibu ini blender enggak rusak. Kami servis mic juga, saudaraku, dia bilang, Ibu mic enggak rusak. Saya bilang, di gereja tidak jadi. Pas bawa dia bilang tidak rusak. Kami tes, saudaraku, jadi. Jadi berarti dia jujur. Kalau dia cuma cari keuntungan, pasti dia bilang, ini rusak, biayanya sekian. Puji Tuhan. Jadi kami percaya di orang Cina ini karena istrinya satu kampung, suaminya yang servis orang Cina. Saudaraku, jadi kami berdoa, Tuhan kirim berkat Tuhan. Kami doakan kirim orang untuk bawa, nggak ada. Jadi Tuhan kami ganti, kirim berkat Tuhan. Kalau ada uang orang kasih di kami mau langsung servis. Saudaraku, ternyata yang Tuhan kehendaki harus dari kami yang rela, saudaraku. Karena biasanya kalau orang berikan berkat langsung sama kami pribadi pendeta, ya berarti untuk kami punya kebutuhan. Beli ini kah, beli itu. Tetapi memang Tuhan uji hati kami supaya kami ikhlas juga untuk berkorban. Saudaraku, apa yang terjadi? Besok ada orang telepon. Dan orang ini sama sekali tidak pernah kasih berkat di kami. Tidak pernah sama sekali kasih berkat. Dia keluarga, saudaraku. Tapi selama kami melayani sudah mau 20 tahun, tidak pernah dia kirim uang. Dia bilang, dia cuma panggil nama, Tin, saya mau transfer, kirim nomor rekening. Oh iya, sudah saya kirim. Tunggu saudaraku, nanti malam baru uangnya masuk. Muncul di Gmail punya info di Wonder BNI. Sudah masuk, terima dana sekian. Puji Tuhan. Saya bilang, saya tahu ini kalau yang dia kirim ini kayaknya cukup sekali, bahkan ada lebihnya, saudaraku. Kami pergi bawa, jadi saya bilang, yang ini Tuhan sudah jawab. Iya toh, kan tolong ada berdoa, Tuhan kirim berkat. Supaya kalau tolong pegang uang, walaupun saudaraku kami punya kebutuhan banyak sekali. Tetapi karena tolong kan sudah janji dengan Tuhan, kalau Tuhan kasih berkat, di waktu dekat ini berarti itu untuk servis. Benar, saudaraku. Kami pergi, saudaraku, panjat dulu DP, bapaknya telepon, speakernya sudah jadi. Ongkosnya 400.000. Puji Tuhan, bayar 400.000, masih ada sisa untuk kebutuhan kami. Haleluya. Saudaraku, ternyata Tuhan cuma uji, saudaraku. Kadang-kala hidup kita ini membutuhkan yang namanya ujian pengorbanan. Kalau Tuhan uji kita bisa dipercaya, Tuhan kasih lebih, saudaraku. Jadi yang orang kirim ini lebih dari 400, saya tidak perlu sebutkan nilainya.
Saya bilang, oh puji Tuhan, di pasar masih talebe-lebe, mau beli ini masih talebe-lebe, masih ada mau beli ini, masih ada mau beli itu. Luar biasa Tuhan, Tuhan itu ajaib. Kalau kita punya hati untuk mengasihi Tuhan, kalau kita punya hati berkorban, mengasihi Tuhan dengan tulus, Tuhan akan buat mujizat dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan tunjukkan pertolongannya dalam hidup kita, saudaraku. Saudaraku, ayat yang terakhir, kita akan baca masih di pasal ini, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, saya baca. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Ini Rasul Paulus berkata, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Saudaraku, kita berhenti. Ternyata orang yang melayani dalam Tuhan itu disebut orang kudus. Bukan berarti pendeta-pendeta itu kudus suci, tidak ada dosa. Ada dosa, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita dikuduskan oleh firman Tuhan dan Alkitab sendiri yang mengatakan, Febe, kalau sudah perhatikan, Febe ini dia adalah seorang pelayan jemaat di Kenkrea. Rasul Paulus berkata, aku minta kepada jemaat di Roma supaya perhatikan ini Febe, perhatikan orang-orang kudus yang melayani Tuhan. Ayat 2, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab dia sendiri sudah banyak memberi bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Ayat 3, sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ayat terakhir, ayat 4, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Saudaraku, ada lagi di sini, saudaraku, banyak orang-orang yang ternyata berjuang dan berkorban untuk Paulus. Saya percaya semua jemaat yang hadir hari ini, jemaat-jemaat yang berjuang untuk, bukan hanya untuk gembala, tetapi semata-mata juga untuk Tuhan. Amin. Karena apa yang saudara buat untuk gembala, itu juga saudara buat untuk pekerjaan Tuhan. Karena ini saudaraku, Alkitab berkata, perhatikan ini Aquila, Priscilla, Febe, karena mereka telah berjuang. Bahkan mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk hidupku, untuk Rasul Paulus. Ayat yang terakhir saudaraku, ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Kita berhenti sampai di situ. Saudaraku, ternyata rumah dari Aquila, rumah dari Priscilla, di situ tempat perintisan satu jemaat baru. Jadi saudaraku, ternyata di rumah mereka ada, orang berkata, persekutuan doa, persekutuan ibadah. Saudaraku, rumah kita kalau kita senang dijadikan tempat ibadah, ada berkat. Amin. Ada berkat, saudaraku. Kalau rumah kita senang dijadikan tempat doa, mesbah doa, mesbah puji-pujian, ada berkat. Berkat itu bukan hanya berbicara jasmani, materi, uang yang kelihatan, tetapi kesehatan, amin, umur panjang, perlindungan, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kita. Ayat di sini katakan ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epetus, saudara yang kukasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ternyata ini Epenetus adalah jiwa pertama, jemaat mula-mula yang diselamatkan oleh Rasul Paulus di Asia. Ini dikatakan di Asia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berjuang untuk mengasihi Tuhan. Amin. Di sini dikatakan membanting tulang. Saya percaya banyak di antara kita pasti belum sampai seperti mereka. Membanting tulang berarti memang, tidak dapat dikatakan lagi dengan kata-kata. Kalau membanting tulang itu memang, luar biasa. Segenap jiwa, segenap raga, segenap kekuatan sudah dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Minimal yang Tuhan mau ajarkan bagi kita di hari-hari ini, kita berjuang untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Kita berjuang untuk mencari Tuhan. Kalau kita sudah bawa diri kita di gereja, barulah kita ingatkan orang lain. Kita ingatkan pertama orang terdekat kita. Jangkau orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mereka mencari Tuhan. Jangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, kerabat kita, sanak famili, keluarga kita, untuk berjuang.
Saudaraku, kalau kita berjuang di hari-hari ini, di hari yang akan datang, kita akan menuai dengan sorak-sorak. Alkitab berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi orang yang berjuang di hari-hari ini, orang yang bersusah payah di hari-hari ini, ada janji penuaian, ada janji panen hasil dengan sorak-sorak. Kalau kita di hari-hari ini berjuang mencari Tuhan, mungkin di rumah ada masalah, mungkin di rumah banyak beban, mungkin di rumah masih banyak pekerjaan, kita rela tinggalkan, kita utamakan Tuhan, maka Tuhan akan utamakan kita. Mari utamakan Tuhan, mari setia mengiring Tuhan, dukung terus pelayanan Pondok Daud, dukung pekerjaan Tuhan, dan saya percaya Tuhan tidak akan menutup mata. Pujian tadi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Soalnya kalau kita nikmati pujian itu luar biasa. Tuhan selalu proteksi hidup kita. Mari kita berjuang di hari-hari ini untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.